Langsung saja kita ke Mas Burhan. Sebutkan Mas nama-nama cawapres yang kemudian potensial untuk 2024 menurut Indikator Indonesia. Ini dong Mas, apa ide-ide liar tapi masih konstruktif Mas gitu loh. Meskipun tadi alternatifnya antara Burhan dan juga Adi ya. Iya. Ini kita pada saat iklan aja kita udah banyak nama yang udah kita pairing-pairingkan tapi masih make sense gitu loh. Ya, namanya juga list calon, dan tentu saja kalau kita tanya kepada masyarakat dari 3 hal yang tadi saya sebut, satu adalah potensi menarik kekuatan partai, yang kedua adalah elektabilitas, yang ketiga adalah logistik. Itu nama-nama yang muncul menurut publik juga tidak jauh dari apa yang tadi disebut oleh Bung Adi ya. Jadi beberapa nama bahkan punya urut-urutannya Mas Burhan. Ya, kalau dilihat sekarang ya, itu nama-nama cawapres yang muncul kan, misalnya seperti Anies bisa muncul sebagai capres, bisa muncul sebagai cawapres. Ganjar Pranowo juga demikian. Kita kan punya simulasi bakal calon presiden 33 nama, 20 nama, kemudian 10 nama hingga 7 nama. Nah, Ganjar misalnya, dia mungkin elektabilitasnya menjadi salah satu daya kuat, daya tarik. Tetapi dia tidak punya, tidak pemegang remote control partai. Jadi kalau kemudian dia tidak bisa maju sebagai capres, potensinya sebagai cawapres menjadi meningkat kan? Karena bagaimanapun dia punya elektabilitas yang memadai. Demikian juga dengan Anies. Jadi Anies bisa muncul sebagai capres, bisa muncul juga sebagai cawapres. Tetapi kalau nama-nama yang betul-betul semata-mata sebagai cawapres saja, itu ya nama yang tadi Bung Adi sebut, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ya, ada AHY, kemudian juga ada Hovifah, itu nama-nama yang ada Erick Thohir, gitu ya. Itu nama-nama yang sejauh ini itu muncul dalam pembicaraan publik, atau bahkan dipersepsikan oleh responden dalam survei nasional lebih kuat sebagai cawapres ketimbang sebagai capres. Tapi nama-nama seperti Ganjar, seperti seperti Anies, seperti Mbak Puan pun bisa muncul capres, bisa juga muncul sebagai cawapres. Yang betul-betul hanya sebagai capres, mungkin Pak Prabowo. Karena beliau sudah 2 kali maju sebagai capres, masa turun kelas jadi cawapres gitu. Bahkan Pak Jokowi pun muncul sebagai salah satu opsi cawapres 2024. Karena tidak bisa maju lagi sebagai capres. Jadi terlalu liar memang isu yang sekarang muncul. Ya. Dan karenanya terlalu dini untuk mengambil kesimpulan berdasarkan potret hari ini. Oke, Mas Burhan, kalau Anda sebutkan memang ya begitu liar, siapa saja bisa menyebut nama-nama itu ya Mas ya. Tapi kalau seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, paling tidak yang cukup potensial sejauh ini adalah RK. Anda melihat hal yang sama, Mas Burhan? Iya, jadi RK ini sempat meningkat elektabilitasnya setelah ada tragedi itu ya. Bulan Agustus mencapai sekitar 10%. Tetapi survei terakhir drop menjadi 7%. Jadi ada sesuatu yang mungkin bersifat kondisional. Jadi lagi-lagi kalau kita tentukan siapa capres-cawapres hari ini sementara pilpres masih jauh, itu ibarat kita menembak, itu target yang masih moving target. Kan ini masih dinamis. Seperti yang tadi saya sebut, RK elektabilitasnya di bulan Agustus meningkat sebagai capres loh ya, bukan sebagai cawapres saja. Sebagai capres sekitar 10%, tetapi data terakhir tinggal 7, sekian persen. Artinya dinamika elektoral tadi itu juga turut mempengaruhi para pengambil keputusan di tingkat partai politik. Kalau misalnya tidak ada tren peningkatan masing-masing calon presiden atau wakil presiden, bisa jadi mereka akan mengunggulkan atau memprioritaskan elit partai sendiri. Nah ini yang saya tulis di ISEA. Jadi ada kayak semacam konsensus diam-diam di antara elit partai untuk memakai tiket yang mereka pakai sendiri, tiket maju itu. Nah, kesepakatan itu akan berjalan mulus, Maria, kalau semua partai menjalankan konsensus, mencalonkan elit partai mereka. Tapi kalau saja ada satu partai atau koalisi partai
yang berhasil mencalonkan capres populer, maka kesepakatan antar elit tadi akan bubar. Karena mereka pasti akan mencari calon yang potensial mengalahkan capres populer yang diajukan oleh capres lain. Ini namanya teori prisoner's dilemma. Jadi kalau misalnya Anies atau Ganjar dapat tiket, maka koalisi yang lain akan mencari capres yang bisa mengalahkan paket Ganjar atau Anies. Tapi kalau Ganjar atau Anies tidak dapat tiket, maka yang muncul adalah capres-capres atau cawapres yang berasal dari elit partai. Itu. Oke. Saya ke Mas Adi, Mas. Boleh Anda menanggapi juga analisa yang disampaikan oleh Mas Burhan, tapi saya coba mungkin bukannya saya pengen out of the box gitu ya. Tapi kan kalau tadi Anda menyebutkan ada nama Sandiaga Salahuddin Uno ya. Lalu juga Anda menyebut ada Ganjar selain Puan Maharani. Artinya di dalam satu partai ada dua yang mencuat dan kemungkinan memiliki latar belakang lah. Ya mungkin bisa karena seperti itu. Nah mungkin nggak seorang kingmaker dalam hal ini Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau juga Bu Megawati yang kita ketahui putrinya adalah Puan Maharani, ini apalah kayak melego gitu ya, melego dalam 2024 nanti untuk nama lain gitu misalnya. Artinya mereka sebagai kingmaker gitu. Ya ini tentu soal bagaimana elit-elit partai nantinya akan menentukan. Karena ambang batas presiden 20% itu bukan perkara gampang ya Fadil. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan percuma punya elektabilitas, punya injeksi yang kuat kepada basis konstituen kalau nggak bisa maju. Misalnya Ganjar nggak bisa maju, Anies nggak bisa maju. nggak ada partai. Ya ini repot. Yang paling repot adalah juga bagaimana membaca hijrahnya para pemilih Anies dan Ganjar ini. Kan begitu Pak? Iya. Makanya pertarungan di 2024 saya selalu mengatakan ini soal bagaimana para pemilik tiket pencapresan dengan mereka yang suaranya kuat di publik. Ya harus dikatakan misalnya di PDIP pada level elit tentu ingin Puan maju, tapi karena elektabilitasnya nggak signifikan, maka jawaban Ganjar Pranowo ada. Itu dia. Yang elektabilitasnya tinggi, tapi di partai dianggap masih anak kos-kosan. Ya, Anies, sorry itu saya juga harus kita katakan, sekalipun elektabilitasnya masuk 3 besar, tapi sampai saat ini belum ada partai yang bisa memastikan untuk bisa maju. Tarik ulur misalnya soal cawapres, apakah AHY, apakah Hovifah, ataupun Andika, ataukah mungkin juga Sandiaga Uno. Ini adalah variabel-variabel yang juga bisa membuat kerumitan Anies bisa menjadi calon di 2024 yang punya tiket. Makanya kalau kita melihat anatomi kekuatan politik kita ke depan secara umum, kalau orang-orang yang punya nama besar, terutama Ganjar dan Anies, bisa maju, saya kira konfigurasi politiknya akan mengerucut pada 2 poros ini, Pak. Karena partai-partai yang ingin maju itu tentu mereka ingin menang, bukan hanya sebatas ingin maju, pelengkap pesta demokrasi 5 tahunan. Tapi kalau 2 orang ini tidak bisa maju, maka ya poros-porosnya bisa 4, bisa 3. Karena calon-calon yang akan muncul tidak ada yang dominan. Elektabilitasnya di bawah 20, di bawah 15. Dan merasa semua paling kuat untuk bisa bertarung. Makanya para kingmaker inilah sebenarnya akan dilihat bagaimana agresivitas dan gerakan politiknya. Makanya di berbagai kesempatan kalau kita melihat para kingmaker dan queenmaker, sebenarnya saat ini adalah di poros koalisional pemerintah. Ada Jokowi, ada kemudian misalnya Megawati. Gitu, ada Surya Paloh, gitu, ada Erlangga Hartarto dan Prabowo. 5-limanya adalah orang yang saat ini di inner circle kekuasaan politik. Yang menarik dari politik kita hari ini karena Nasdem bermanuver, ingin usung sosok di luar Jokowi, di luar pemerintah yang kemudian membuat suasana politik menjadi gaduh dan karena kan 2024 harus menyelamatkan masing-masing Priok kan begitu. Betul. Nah, saya khawatir gitu para elit ini hanya sebatas seperti orang main catur. The end of the day-nya berkompromi seperti 2019. Sudah ditentukan siapa capresnya, siapa cawapresnya, siapa menterinya. Nah, kalau ditentukan itu siapa tuh pasangannya? Kalau ditentukan. Ya kalau kemudian para kingmaker itu berkumpul bisa dipastikan adalah orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan pemerintah. Bisa Mbak Puan, bisa Ganjar, bisa Prabowo, bisa Sandi gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau para kingmaker ini berkongsi dan berkoalisi. Makanya saya selalu menegaskan kalau 2024 Anies nggak bisa maju, pemilu selesai. Ya. Karena yang bertanding adalah all Jokowisme. Oke, terakhir Mas Burhan singkat menanggapi analisa Mas Adi ini barusan saja. Iya, memang salah satu yang menyulitkan mengapa manuver atau gimmick elit menjadi sangat mendominasi pemberitaan di media sekarang adalah presidensial threshold yang terlalu tinggi, 20-25%. Nah, masalahnya para elit partai di DPR, baik
bagian dari pemerintah atau oposisi itu nggak punya kredibilitas untuk mempersoalkan presidensial threshold yang tinggi. Karena mereka bagian dari pemain yang menghasilkan produk kebijakan ini. Jadi ketika kebijakan itu menguntungkan, mereka terima. Ketika kebijakan presidensial threshold ini merugikan, mereka teriak-teriak. Dari dulu, kita yang berada di di NGO atau di civil society, itu selalu mengatakan problematika kasus ini 20-25% itu membuat opsi calon presiden alternatif itu menjadi berkurang. Kemudian aspirasi publik untuk menghasilkan kompetisi yang lebih adil itu juga akan terhalang karena tingginya syarat bagi capres yang berasal dari partai politik ya untuk bisa maju. Jadi ada banyak pembatasan. Satu, kita harus maju melalui partai politik. Calon independen tidak diperbolehkan dalam konstitusi. Itu pun untuk maju melalui partai politik harus 20-25%. Jadi barrier to entry-nya terlalu tinggi dan akibatnya adalah manuver elit menjadi lebih menentukan ketimbang preferensi publik. Jadi ke depan sebaiknya segera diturunkan presidential threshold ini agar prinsip demokrasi paling elementer yaitu adanya kontestasi dan kompetisi itu benar-benar terefleksikan dalam setiap pemilu. Begitu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Burhan dari Muhtadi. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih Uin juga berarti ya. Menarik sih obrolan ini sebenarnya dan masih harus berlanjut ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana kemudian peta koalisi dari pertarungan Pilpres 2024. Terima kasih banyak Mas Adi, terima kasih Mas Burhan.